Saya merasa heran, ada ustadz yang masyhur banget di YouTube berdalil bolehnya berbuat bid'ah dengan perbuatan sebagian sahabat di zaman Rasulullah. Di antaranya hadis ketika Rasulullah sholat, Sami Allahu liman hamidah, tahu-tahu ada sahabat berkata apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan kata-kata tadi? Aku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Aku melihat 30 malaikat berlomba-lomba siapa yang pertama kali mencatat. Tuh lihat, sahabat ini berbuat bid'ah, bikin doa sendiri. Ternyata Rasulullah tidak mengingkari, berarti boleh dong. Ini orang nggak paham. Yang membenarkan Rasulullah, bukan ente, bukan siapa-siapa. Rasulullah berkata dengan wahyu. Maka semua yang ditetapkan oleh Rasulullah jadi syariat. Sekarang setelah Rasulullah wafat, siapa yang dapat wahyu? Ada juga Pak Wahyu namanya. Nggak bisa disamakan. Ini kias yang sangat batil seperti ini akal Islam. Ustadz Wahabi ini meyakini bahwa semua amal ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah yang sesat, sekalipun datangnya dari seorang sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Ustadz Wahabi ini tetap mantap di dalam pendiriannya bahwa pernyataan tersebut untuk semua manusia, baik dia sahabat Rasulullah ataupun ulama lain. Jika mengarang atau menciptakan amal-amal yang bersifat ibadah tanpa dilakukan oleh Rasulullah atau disetujui oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu merupakan bid'ah yang sesat, walaupun datangnya dari siapa saja. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik. Siapa di antara orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang Nabi tidak melakukannya? Dalam kitab Jila'ul Afham, karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 88. Dari Zaid bin Wahab, sahabat Ibn Mas'ud berkata, wahai Zaid, bila hari Jumat, jangan engkau tinggalkan membaca sholawat atas Nabi 1000 kali. Katakan, Allahumma sholli ala Muhammad an-Nabiyil Ummi. Kemudian Ibn Qayyim berkata, hadis ini bernilai hasan. Amalia wirid yang dianjurkan sahabat Ibn Mas'ud di atas tadi sama sekali tidak ada redaksinya dalam hadis dan tidak pula jumlahnya. Juga tidak ada persetujuan dari Rasulullah. Maka bila memakai konsep bid'ah ala rombongan Wahabi ini yang berlebihan dalam memahami bid'ah, maka tindakan sahabat yaitu Ibn Mas'ud ini tergolong bid'ah. Demikian juga dengan tindakan imam besarnya Ustadz Wahabi ini, yaitu Ibn Qayyim, yang menukil dan berhujjah dengan amalan tersebut. Dalam kitab Syarah Sunan Ibn Majah, karya Maghlatoy, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz, cetakan pertama tahun 1999, halaman 1528. Dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata, jika kalian bersolawat kepada Rasulullah, maka perbaguslah solawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalian tidak mengetahui, bisa saja amalan tersebut akan dilaporkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, ajarkan kami. Lalu Ibn Mas'ud melanjutkan, ucapkanlah, ya Allah, jadikanlah solawat, rahmat dan keberkahanmu untuk penghulu para rasul dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, serta penutup para nabi, yaitu Muhammad, hambamu dan rasulmu, imam kebaikan serta penuntun kepada kebaikan, dan rasul yang penuh kasih sayang. Maghlatoy berkata, riwayat ini mauquf, sanadnya sahih. Dalam riwayat ini, Ibn Mas'ud telah mengajarkan kita bersolawat yang kalimatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Beranikah Ustadz Wahabi ini mengatakan Ibn Mas'ud telah melakukan bid'ah? Dalam kitab Al-Qaulul Badi, karya As-Sakhawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Rayyan, cetakan pertama tahun 2002, halaman 122. As-Sakhawi berkata, hadis dari Ibn Abbas, bahwasanya jika bersolawat kepada Nabi, dia mengucapkan, ya Allah, terimalah syafaat yang besar Nabi Muhammad, tinggikanlah derajatnya, dan berikanlah permintaan yang utama beliau di akhirat dan dunia, sebagaimana kau berikan
dengan Ibrahim dan Musa. Hadis riwayat Abd bin Hamid di dalam musnadnya dan riwayat Abdul Razak dan Ismail Al-Qadi serta sanadnya baik, kuat, lagi sahih. Dalam riwayat ini Ibn Abbas telah mengajarkan kita bersolawat yang kalimatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Beranikah Ustadz Wahabi ini mengatakan Ibn Abbas telah melakukan bid'ah? Dalam kitab Al-Musannaf, karya Ibn Abi Syaibah, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditahqiq oleh Asyistri, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kunuz Isbiliyah, halaman 462. Dari Nafi bahwa Ibn Umar menambahkan pada azannya kalimat hayya ala khairil amal. Kami tegaskan menambahkan kalimat azan. Muhaqqiq berkata, sahih dari Ibn Umar. Dalam riwayat ini jelas-jelas Ibn Umar, seorang sahabat Nabi, menambahkan kalimat hayya ala khairil amal pada azan. Sesuai prinsip Wahabi, maka Ibn Umar telah melakukan bid'ah. Dalam kitab Sifatus Sofwah, karya Ibn Al-Jauzi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, cetakan tahun 2012, halaman 223. Ibnul Jauzi berkata, ketika mereka membawa Khubaib keluar dari wilayah suci, yaitu tanah haram, untuk membunuhnya di luar tanah haram, Khubaib berkata kepada mereka, biarkan aku sholat 2 rakaat. Maka mereka membiarkannya, dan dia pun melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu dia berkata, demi Allah, seandainya bukan karena kalian akan mengira bahwa aku merasa takut, niscaya aku akan menambahnya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, hitunglah mereka satu persatu, sampai kalimat, setelah itu Abu Sarwa'ah Uqbah bin Al-Harith maju kepadanya dan membunuhnya. Khubaib adalah orang pertama yang menetapkan sunnah bagi setiap muslim yang dibunuh secara paksa untuk melaksanakan sholat sebelum dieksekusi. Jelas sudah bahwa Khubaib adalah orang yang pertama melakukan sholat 2 rakaat ketika hendak dibunuh. Sementara hal semacam ini tidak pernah dicontohkan Nabi. Sekarang mari kita lihat siapakah sosok Khubaib ini. Dalam kitab Al-Isobah, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 225. Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Khubaib bin Adi, sampai kalimat Al-Ansari Al-Ausi. Beliau termasuk orang yang menyaksikan peperangan Badar dan syahid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Khubaib adalah seorang sahabat Nabi. Apakah dia telah melakukan bid'ah? Semua riwayat di atas yang kami bawakan dalam video ini, pelakunya adalah para sahabat Nabi. Jika mengikuti konsep bid'ah ala Wahabi yang sangat dangkal tersebut, maka banyak dari sahabat Nabi adalah para pelaku bid'ah. Dan tentunya mereka juga pasti sesat dan masuk neraka. Wahabi selalu berteriak-teriak mengklaim sebagai salafi, namun karena kesempitan ilmu, tanpa disadari malah menghujat para salaf tersebut. Sekarang kami akan berikan hadiah untuk Ustadz Wahabi ini. Dalam kitab Madarijus Salikin, karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, cetakan ke-7 tahun 2003, halaman 446. Ibn Qayyim berkata bahwa Ibn Taimiyah mengatakan, siapa yang mendawamkan atau mewiridkan selama 40 kali setiap hari di waktu antara qobliyah subuh dan sholat subuh, bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghits, maka hasil yang didapatinya adalah hatinya hidup dan tidak akan mati hatinya. Ternyata amalan tersebut yang menentukan jumlah dan waktunya adalah Ibn Taimiyah sendiri. Apakah Rasulullah pernah menentukan jumlah bilangan zikir seperti ini? Karena pelakunya adalah mbah moyangnya Ustadz Wahabi ini, maka hal tersebut bukanlah bid'ah. Karena Wahabi mah bebas menentukan bahwa selain mereka adalah ahlu bid'ah, penghuni neraka, dan semua yang dibilang bid'ah pun menjadi sunnah jikalau mereka yang mengada-adakannya.